فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Masih tersisa beberapa masail terakhir dari judul bab yang sama pada dua malam pertemuan terakhir. Bab yang ke-18 mengkaji tentang gulu berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang soleh merupakan sebab kekufuran Bani Adam serta mereka meninggalkan agama mereka. Dari penjabaran terdahulu baik dalil serta akan kita terangkan. Nah, betul adanya gulu kepada orang-orang soleh merupakan sebab kekufuran, kesyirikan. Meskipun bukan yang secara keseluruhan sebab kekufuran, hanya saja ini faktor utama di antara faktor-faktor yang menggiring kepada kekufuran dan kesyirikan. Di antara poin pelajaran yang telah kita petik, yang beliau tuangkan dalam masail, kita ulang sebagian. Di antaranya bahwa kalau kita pahami bab yang telah beliau jabarkan dengan landasan hukumnya, beliau ungkapkan bahwa tauhid yang murni, yang itu adalah inti daripada agama Islam, namun terasa asing sekarang. Terasa asing agama Islam dengan tauhid yang murni, karena dijumpai bahwasanya potret gambaran tentang Islam malah yang unsur yang berbau kesyirikan dan kebid'ahan di seluruh permukaan bumi. Yang kedua, beliau telah terangkan juga pengenalan tentang sebab kesyirikan pertama kali terjadi di permukaan bumi dengan alasan ini, gulu terhadap orang-orang soleh. Yang ketiga, beliau telah terangkan juga bahwa sebab dirubahnya agama para nabi adalah kesyirikan. Apa faktor utamanya? Gulu terhadap orang-orang soleh. Pada poin berikutnya juga beliau terangkan kepada kita bahwa begitu mudah dan bersegaranya hati ini mau menerima yang namanya kebid'ahan, meskipun kebid'ahan ditolak oleh syariat serta fitrah kodrat Allah kepada umat manusia. Nah, sebab mudah dan gampangnya diterima kebid'ahan di dalam hati adalah ternyata ini dia. Apa itu? Tercampur aduknya al-haq dan kebatilan. Dengan dua alasan boleh sebutkan. Paling pertama adalah cinta kepada orang-orang soleh. Yang kedua adalah menganggap bahwasanya perbuatan mereka selalulah benar. Perbuatan orang soleh selalu benar. Belum tentu. Kemudian tafsir dari masalah yang ke-6, yang ke-7, kodrat Allah bagi Bani Adam, bahwasanya di dalam dadanya akan berkurang yang namanya al-haq serta bertambah yang namanya kebatilan. Ini bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada dia. Wa illa orang yang berikan taufik selalu bertambah al-haq dan berkurang kebatilan. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang ke-8 yang telah kita ambil juga tentang ungkapan para salaf bahwa kebid'ahan merupakan sebab yang mengantarkan kepada kekufuran.
Atau dengan kata lain, kebid'ahan merupakan pintu gerbang yang paling dekat mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, sampai pada masalah ini tadi malam kita akan masuk pada masalah yang berikutnya. Yang 9 sudah kita ambil juga belum? Sudah, sekarang 10. Nah, yang ke-9 juga diantaranya adalah tentang syaitan mengetahui. Iblis serta bala tentaranya bahkan mengetahui, memiliki pengetahuan tentang agama. Bahwasanya puncak tertinggi yang mereka ingin goda Bani Adam adalah mereka disembah, kesyirikan. Namun ketika mereka tidak berhasil pada tingkatan yang paling puncak, yakni kesyirikan, Allah tetapkan dalam Al-Quran bahwasanya ini tujuan mereka untuk menyesatkan manusia pada puncak tertinggi adalah kesyirikan, mereka disembah. Dalam ayat perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan." Bukan aku telah mengambil sumpah janji dari kalian wahai anak cucu Adam, janganlah menyembah syaitan. Ini mereka inginkan. Juga datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad aisa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainah." Syaitan telah berputus asa membuat orang-orang yang salat di jazirah Arab menyembah dia, akan tetapi saling mengadu domba. Dia tidak mampu untuk di jazirah Arab terus orang-orang yang salat. Tidak mampu untuk menggoda orang yang salat untuk menyembah dia, namun dengan ini dia goda, rayu, tipu daya dengan cara membuat adu domba. Demikian juga perkataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, "Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya." Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, janganlah menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan terhadap Ar-Rahman dia bermaksiat." Penetapan bahwasanya ini yang diinginkan pada tingkatan puncak dari godaan syaitan adalah dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mampu untuk pada godaan paling puncak, dia berpindah kepada kebid'ahan. Makanya dari poin yang ke-9 beliau mewanti-wanti bahwasanya jangan pernah menganggap sepele, jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap ringan yang namanya kebid'ahan. Kita akan masuk pada masail yang berikutnya. Katakan penulis semoga Allah merahmati beliau, al-ashirah yang ke-10. Ma'rifatul qaidatil kulliyah wa hiya nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih. Pengenalan tentang kaidah umum. Kaidah umum. Yang terpancar dari kaidah ini beberapa pemahaman lain. Namun dari sini sumbernya. Apa kaidah umumnya? Larangan untuk gulu, larangan untuk berlebih-lebihan. Bukan cuma pada orang soleh, namun kepada seluruh perkara. Jangan berlebih-lebihan dalam ibadah. Jangan juga kurang dalam ibadah. Makanya sederhana. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menunjukkan hal tersebut, riwayat Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ja'a thalathu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasa'alu an ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Datang 3 orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah beliau di dalam rumah. Mungkin selama ini mereka lihat di masjid, di luar rumah, di safar, mereka tahu ibadah beliau. Namun mereka enggak pernah tahu apa yang beliau lakukan berupa ibadah di dalam rumah. Makanya penasaran. 6. Falamma ukhbiru taqaluha, ketika mereka diberitakan 3 orang ini tentang ibadah beliau yang mereka dapat dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap remeh ibadah mereka, kecil, tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Akhirnya mereka mengambil inisiatif. Amma ana la usolli al-lail wala arqud. Adapun yang pertama mengatakan, kalau begitu aku akan sholat malam dan tidak pernah tidur. Dia mau berijtihad, bersungguh-sungguh, serius, konsentrasi dalam ibadah. Makanya kamu tidur malam, mau sholat tidur. Wa amal akhar fa yakul la asumannan nahar wala uftir. Yang kedua mengatakan aku akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa dan seterusnya. Dia menganggap seperti itulah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mengatakan
Amma ana la atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikah. Mengurusi perempuan, menyibukkan. Harus mencari nafkah. Apalagi kalau sudah ada anak satu, mencari nafkah tambahan. Banyak rezeki, banyak anak, banyak rezeki yang harus dicari. Seperti itu kaidahnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari 3 orang ini yang mau gulu dalam ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah. Akhirnya beliau menaiki mimbar sambil mengatakan bahwasanya, amma ana atau fa inni atqakum lillah wa akhsyakum lah. Usolli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata beliau, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Namun aku salat malam, aku pun tidur. Aku berpuasa, aku pun berbuka, dan aku menikah dengan perempuan. Beliau mengatakan bahwasanya seperti inilah ibadah. Tidur, salat malam, puasa, berbuka, dan juga menikah. Terakhir beliau tutup dengan perkataan beliau, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Tidak salat malam, barakallahu fikum, menyelisihi sunnah beliau. Salat malam setiap malam, tidak pernah tidur juga menyelisihi sunnah beliau. Tidak pernah berpuasa sama sekali juga menyelisihi sunnah beliau. Berpuasa terus-menerus namanya puasa dahar, puasa abadi. Juga salah keliru. Tidak menikah juga salah. Ya, artinya di tengah-tengah, ibadah tersebut di tengah-tengah. Dalam segala hal, dalam ibadah, dalam muamalah. Nabi SAW pernah memasuki masjid, kemudian beliau mendapati ada tali yang diikat di antara 2 tiang masjid. Beliau bertanya, "Ma hadhil habal?" Tali apa ini? Ini dalam masjid tiba-tiba kok ada dijumpai tali di antara 2 tiang. Qalu hablun li Zainab. Shallat idza fatarat ta'allaqat alaiha. Mereka menjawab bahwasanya ini adalah talinya si Zainab, istri beliau sendiri, Zainab binti Jahsh. Dia sholat malam apabila dia ngantuk atau capek, dia bersandar di tali tersebut sambil paksakan diri untuk sholat. Kata Nabi SAW, Hullu, lepas tali tersebut. Inna Allah la yamallu hatta tamat. Falisolli ahadukum nasyata wa idza fatara falyarqud. Kata Nabi SAW, lepas tali itu. Hendaknya kalian, Allah tidak akan pernah bosan selama kalian tidak bosan. Salatlah kalian dalam keadaan semangat, apabila telah capek tidur. Tidak perlu untuk dipaksa. Dalam sebagian hadis juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta dhahaba ahadum. Karena ngantuk kemudian salah ucap malah fatal jadinya. Bisa jadi ingin mengucapkan igfirli dengan goin, igfirli, karena ngantuknya igfirli, ya Allah kafirkan aku. Karena salah ucap, karena mengantuk. Bahaya. Kaidah kulliyah kata beliau di sini adalah kaidah yang umum, larangan dalam berlebih-lebihan dalam segala hal. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih. Dan pengenalan tentang akibat buruk daripada gulu. Seperti ini. Akibat yang paling fatal dari guru mengantarkan kepada kesyirikan. Kepada kebid'ahan, gulu, juga kepada maksiat, dan yang contoh-contoh yang telah tadi kita sebutkan di depan. Makanya Allah Subhanahu sebutkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai segenap ahlu kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Agama Islam di tengah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ahabbun amr ila Allah awsatu. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang di tengah-tengah. Tidak kurang, tidak lebih.
Sama dalam segala hal. Makan, kalau kurang makan lapar, kurang gizi penyakit. Berlebihan makan juga naam penyakit. Tidur, kalau kurang tidur juga akan menyebabkan naam kurang darah, kurang semangat dalam hidup. Berlebihan tidur juga bisa naam barakallahu fikum mematikan otak, bahkan obesitas dan semisalnya. Segala sesuatu. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya penyebab ketuaan paling sering adalah 3 perkara ini. Apa itu? Kasratul akal, wa kasratul kalam, wa kasratul jima'. Sebab ketuaan atau faktor penuaan paling cepat adalah banyak makan, banyak berbicara, dan banyak hubungan intim. Itu yang bikin cepat tua. Nah, masalah berikutnya. Al-hadiyata asyara, yang ke-11. Madaratul uquf alal qabri li ajli amalin salih. Dampak buruk bersemedi di kuburan dengan tujuan mengharap amalan saleh. Ada doror kata beliau. Meskipun sebagian orang menganggap cuma anggapan tanpa ada landasan hukum. Nah, menyendiri di tempat yang sepi, tak ada yang menemani, terkadang menggiring kepada kekhusyuan. Ini dilakukan oleh orang sufi, orang tasawuf. Mereka menganggap bahwasanya datang ke kuburan wali fulan, bersemedi, bertapa, menyendiri, merenungi kehidupan, alam semesta, sang pencipta, dan semisalnya, lebih tenang hati mereka di tempat-tempat tersebut. Kemudian mereka beristidlal bahwasanya inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sampai datang kepada beliau al-haq. Datang kepada beliau malaikat Jibril sambil mengatakan, Iqra. Nah, menyendiri di Gua Hira. Namun barakallahu fikum, meskipun inilah apa yang dilakukan oleh beliau dengan inisiatif sendiri, pertama, tidak ada anjuran dari Allah. Ini perbuatan beliau sendiri. Kemudian setelah beliau melakukan hal tersebut, beliau pun tidak menganjurkannya. Jadi tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunan ibadahnya. Jadi menganggap bahwasanya datang ke kuburan wali fulan, isi kuburannya adalah orang soleh, jasad orang soleh, di tempat yang sunyi, sepi, sendiri, tanpa ada yang menemani, lebih khusyuk ibadah, berdoa kepada Allah. Nah, ini tidak ada landasan hukumnya. Bahkan apa? Ada dorornya. Apa itu? Ketika orang lain melihat seorang alim, ahli ibadah, menyendiri di tempat tersebut, dia menganggap bahwasanya perbuatan ini betul. Akhirnya orang lain pun mencontoh sesuatu yang tidak ada dalil. Fadallu wa adallu. Dia sesat, dia pun menyesatkan orang lain. Karena tidak ada dalilnya. Makanya kita kata beliau di sini mungkin saja bisa membuahkan amalan soleh karena kekhusyuan dia, tapi wa ismuhu akbaru min naf'i. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hal semacam ini dosanya lebih dominan daripada manfaatnya. Tidak ada dalil datang berdoa di kuburan wali fulan lebih afdal, lebih aujab, lebih istijab, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mau berdoa dimanapun berdoa, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mendaki tanjakan yang terjal di perjalanan safar mereka bertakbir dengan suara yang berlebihan besarnya. Kata Nabi SAW memberikan pelajaran kepada mereka, irbi'u ala anfusikum, innakum la tada'una asamman wala ghaiba, innakum tada'una sami'an qariba. Kasihanilah diri kalian. Kalian tidak menyeru zat yang tuli.
Kalian tidak menyeru zat yang jauh, namun yang kalian seru adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Nggak perlu mengangkat suara. Tak perlu juga untuk sampai ke kuburan wali fulan, tidak ada dalilnya. Kenapa berdoa harus di sana? Di tempat manapun engkau berdoa, intinya Allah dengar. Kalau ikhlas, mutaba'ah, Allah akan kabulkan. Selama tidak ada unsur dosa dan penyelisihan di dalamnya. Kenapa harus di kuburan wali fulan? Maka sebaik-baik tempat yang ada dalilnya adalah di permukaan bumi, masjid. Sebaik-baik tempat untuk berdoa di masjid. Ahabbu buqa'il ard ilallah masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi adalah masjid. Wa abghaduha as-suq, dan yang paling dibenci oleh Allah di permukaan bumi adalah pasar. Atsaniyat asyar yang ke-12, ma'rifatun nahi anit tamathil wal hikmatu fi izalatiha. Yang ke-12, pengetahuan tentang larangan berhala serta hikmah di balik pemusnahannya. Berhala dari dulu sudah membuat onar. Dari zaman dahulu sudah membuat dampak buruk. Berhala, patung. Dari sinilah Syekh Yahya radhiyallahu taala menyebutkan bahwasanya keterkaitan antara gambar makhluk bernyawa dengan kesyirikan sangat erat sekali. Sangat erat. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ternyata sumber utamanya adalah apa? Gambar makhluk bernyawa. Bahkan merupakan sebab paling pertama kali. Wa illa di sana ada unsur-unsur kesyirikan yang lainnya atau ada indikasi sebab kesyirikan yang lainnya, namun yang paling pertama adalah apa? Gambar makhluk bernyawa. Cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, yang murni dari gambar makhluk bernyawa. Dalam keseharian mereka, dalam taklim mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka benci dengan lubuk hati mereka yang paling dalam tentang gambar makhluk bernyawa. Mereka telah talak 3 dengan gambar makhluk bernyawa. Enggak mau, enggak suka, benci. Namun barakallahu pada sebagian ikhwah, terkadang kita jumpai penyepelehan. Terkadang kita jumpai semacam menganggap remeh. Wa ila lubuk hati mereka mungkin mengingkari akan hal itu, tapi perbuatan mereka membuktikan belum seutuhnya. Dari sisi mana? Terkadang kita masih jumpai kalangan putra-putri Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata masih bermain mainan yang terdapat gambar makhluk bernyawa. Coba ini kita lihat masih sering membawakan anak-anak mereka permainan robot-robot, orang-orang. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwah, gambar makhluk bernyawa dosa besar. Nabi SAW menganjurkan bagi kita ketika mendapatinya harus dimusnahkan. Yang beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Alla tada suratan illa tamastaha wa la tada qabran musyrifan illa sawaita." Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan gambar kecuali engkau hapus, engkau musnahkan, dan janganlah sekali-kali engkau mendapatkan kuburan yang meninggi, hendaknya engkau ratakan. Setinggi sejengkal, lebih daripada itu direndahkan. Dan ini adalah perintah dari Nabi SAW untuk menghancurkan, apalagi kita mampu. Kalau bukan di luar kemampuan kita, labas punya orang di luar sana, bukan punya kita, tapi ini adalah punya kita, milik kita. Kita mampu untuk menghancurkannya. Atau sebagian anak perempuan mungkin main boneka-bonekaan. Atau putra-putri kita belikan pakaian yang masih terdapat gambar makhluk bernyawa. Masih banyak di majelis kita jumpai kaos kakinya masih ada, kepala besar, bajunya gambar animasi besar. Ya ikhwan fillah barakallahu fikum. Aib. Kalau bukan antum yang amalkan, siapa lagi? Ini sedikit keras tentang tegurannya, namun insyaallah barakallahu fikum dengan teguran akan bermanfaat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena orang-orang mukmin bermanfaat bagi mereka peringatan. Tidak akan ada lagi insyaallah setelah teguran ini putra-putri kita berikan bagi mereka pakaian-pakaian terdapat gambar makhluk bernyawa.
Tidak ada lagi setelah teguran ini putra-putri kita belikan mereka pakai mainan-mainan yang terdapat itu robot-robotan, boneka-bonekaan, orang-orangan. Kalaupun mau belikan silakan potong kepalanya, biarkan dimain hanya berbentuk tangan dan kaki. Lepas kepalanya. Kalau kita dapati ini dari kalangan al-hizbiyun, lumrah mereka membolehkan. Adapun kita tidak membolehkan. Kita membenci dari lubuk hati kita yang paling dalam. Namun masih dijumpai, mungkin karena tidak ada yang menegur dengan keras. Masih sebagai mereka menganggap bahwasanya sulit untuk mencari pakaian bagi anak-anak di luar sana yang tidak terdapat gambar makhluk bernyawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Mungkin kurang ketakwaan kita, kurang sempurna. Begitu banyak di luar sana pakaian yang tidak dapat gambar makhluk bernyawa. Cari mudahnya, cari gampangnya. Wa ila agama ini tidak mudah. Bayangkan antum kalau masukkan pakaian di dalam rumah antum pakaian anak antum terdapat gambar makhluk bernyawa. Nah, mainan terdapat gambar makhluk bernyawa yang ternyata itu merupakan sebab malaikat rahmat tidak akan masuk. Mungkin ini sebab selama ini kita berkelahi, berantem dengan istri kita, anak kita, yang seharusnya orang-orang soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waja'alna. Nah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang soleh berdoa kepada Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan, ya Allah jadikanlah istri kami, anak cucu kami sebagai penyejuk hati kita memandang. Nah, menenangkan. Tapi sebagian kita mungkin merenungi bahwasanya tidak seperti itu orang-orang soleh. Bahkan yang kita dapati mungkin berantem tiap hari dengan istri. Anak-anak selalu bukan penyejuk hati, bahkan membuat luka hati. Karena mungkin hal-hal semacam ini yang sepele. Beliau katakan di sini, pengenalan larangan tentang gambar makhluk bernyawa serta alasan kenapa hendaknya dimusnahkan. Seperti ini. Di antara adalah gambar makhluk bernyawa mengiring kepada kesyirikan. Gambar makhluk bernyawa merupakan dosa besar yang paling besar, yang terancam dengan siksa. Kata Nabi SAW, Inna syaddan nasi adaban yawmal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat adalah al-musawwir, orang yang menggambar. Kalau tak tersisa lagi setelah teguran ini tidak akan terlihat lagi sebagian kita. Kalaupun ada sebagian kita, di antara ikhwah-ikhwah kita yang lihat langsung tegur, wahai fulan, engkau enggak paham apa yang dikatakan dengan gambar makhluk bernyawa. Pakaian anak engkau begitu banyak gambar makhluk bernyawa, mainan anak-anak engkau begitu gambar makhluk bernyawa. Jangan diam akan hal tersebut, saling tegur menegur di antara kita, karena dengan itulah agama Allah Subhanahu wa taala tersampaikan. Karena dengan itulah dakwah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. As-salisat asyara, yang ke-13, ma'rifatu sya'ni hadhil qissah wa shiddatul hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Yang ke-13, pengenalan tentang agungnya kisah ini. Kisah yang mana? Kisah tentang kaum Nabi Nuh yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai tafsir akan surat Nuh. Artinya kisahnya begitu agung, mengena wasiddatul hajati ilaiha mal ghaflati anha. Padahal kisah seperti ini sangat dibutuhkan pengetahuan di dalamnya, ilmu yang kita petik di dalamnya, pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil padanya. Namun pada sebagian orang mereka lalai akan ilmu-ilmu semacam ini. Saking pentingnya barakallahu fikum, ini adalah dosa besar yang paling besar Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Saking pentingnya kisah ini juga adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang-orang soleh hak mereka adalah dihormati, dimuliakan, namun jangan berlebih-lebihan. Saking pentingnya kisah ini juga adalah barakallahu fikum bahwa karena kesolehan mereka, karena kealiman, keilmuan dan ketakwaan mereka, meskipun mereka meninggal dunia, jasa mereka dikenang. Banyak petik. Kalau hadis ini saja kita syarah dari awal sampai akhir, subhanallah banyak sekali pelajaran yang kita petik di dalamnya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran-pelajaran yang penting. Baik itu akidah ataupun manhaj. Serta berkaitan dengan tauhid.
Dan masalah berikutnya, Ar-Rabi'at Asyara yang ke 14, wahiyya a'jab wa a'jab qira'atuhum iyyaha fi kutub at-tafsir wal hadits wa ma'rifatuhum bi ma'na al-kalam wa qawlullahi hala bainahu wa bain qulubihim hatta ataqadu anna fi'la qaumi nuhin afdalul ibadat fa'taqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufrul mubih lid-dam wal mal. Poin yang ke-14 beliau jadikan sebagai poin penting sampai beliau mengulang. Nah, kata yang terdapat unsur tanbih ini. Di antara perkara yang mengherankan dan mengherankan. Beliau menganggap ini perkara yang luar biasa. Membuat terheran-heran. Apa itu? Nah, mereka membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Tahu tentang arti daripada kisah ini. Hanya saja perihal Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara mereka dengan hati mereka untuk memahami pelajaran dalam kisah tersebut. Sampai-sampai mereka menganggap bahwasanya perbuatan kaum Nabi itu adalah sebaik-baik perbuatan. Sebaik-baik perbuatan. Apa maksudnya? Mereka menganggap bahwasanya membuat monumen bagi orang-orang soleh. Nah, selalu mengenang jasa-jasa mereka, mengingat mereka, namun dalam bentuk berlebihan. Kadang menggantungkan foto mereka, meskipun tidak persis dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh berupa patung, tapi ini bentuk yang sama dengan alasan dan hikmah yang sama. Nah, patung atau foto yang digambarkan. Mereka menganggap ini adalah perbuatan yang terbaik dari kaumnya Nabi Nuh. Akhirnya mereka meyakini apa yang Allah larang dan apa yang Rasul larang. Larangan tersebut bahkan merupakan kekufuran yang menghalalkan darah serta harta. Jadi terbalik. Kesyirikan yang merupakan dosa besar, bahkan mereka menganggap ini adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh komunitas kebatilan. Perhatikan Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat gambarnya berupa foto atau mereka gantung atau mereka membuatkan relief seakan-akan Nabi Isa digantung di atas salib. Artinya gambar makhluk bernyawa disembah, diibadahi. Kesyirikan dijadikan ibadah. Kesyirikan dijadikan ibadah. Atau pada umat Katolik bukan gambar Nabi Isa, gambar mereka berbeda, yakni Bunda Maria binti Imran alaihissalam, patungnya, fotonya. Alhamdulillah unsurnya sama, dari gambar makhluk bernyawa. Beliau tanggaskan di sini bahwa perkara yang sangat mengagetkan bahwa yang mana ini adalah larangan dari Allah Subhanahu, bahkan ini adalah larangan yang paling besar, kesyirikan, malah dianggap ibadah. Dianggap kebalikannya. Nah, buatkan patung terlarang dalam agama Islam, patung terlarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, malah hal tersebut ibadahnya. Proses yang terjadi di kesyirikan Arab jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Semuanya adalah nama-nama orang-orang soleh yang mereka wujudkan dalam bentuk berhala, entah itu kuburan yang dibikinkan monumen di atasnya. Atau wujud orang soleh dalam bentuk patung atau berhala. Seluruhnya larinya kemana? Indikasi orang-orang soleh diagungkan dan dimuliakan dalam bentuk monumen. Syirik dijadikan ibadah, wal iyad billah. Ini namanya pemutarbalikan fakta. Yang ikhlas lillahi ta'ala malah dijuluki Wahabi. Nah, dijuluki pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kebalikannya, kesyirikan malah dianggap ibadah. Apa yang beliau katakan di sini dengan ungkapan yang sangat tepat, sungguh mengherankan, sungguh mengherankan. Inilah dunia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun", bukan hakikat kehidupan dunia, wa ila seluruhnya pemutarbalikan fakta.
Tidak ada yang asli di kehidupan dunia, palsu. Kata beliau berikutnya al-khamisata asyara yang ke-15 at-tasri bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Keterangan jelas bahwasanya mereka tidak menginginkan dari perbuatan tersebut kecuali mengharap syafaat. Asal muasal dari pembuatan patung tersebut bukan untuk diibadahi. Dari kisah telah kita baca hadis Ibnu Abbas. Asal mereka hanya menginginkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara patung tersebut. Asal muasalnya demikian. Namun lama kelamaan dengan berjalannya waktu, zaman, berubah niat tersebut menjadi kesyirikan. Ini yang juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an. Nah, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menyembah berhala ketika ditanya, kenapa kamu menyembah orang yang sudah mati berupa patung? Nah, jasad mereka sudah berupa tulang belulang di dalam kuburan. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya mereka adalah perantara, hanya perantara. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah. Ya, asal muasalnya hari pertama jadikan syafaat ketika minta, wahai fulan sampaikan doaku kepada Allah, Allah kabulkan. Hari kedua, wahai fulan sampaikan permintaanku kepada Allah, Allah kabulkan. Wahai fulan sampaikan hajat aku kepada Allah, Allah kabulkan. Ujung-ujungnya wahai fulan berikan kepada aku, Allah dilupakan. Akhirnya minta kepada berhala, minta kepada patung, minta kepada penghuni kuburan. Allah dilupakan. Selalu dan selalu demikian. Jadi dusta ketika mereka mengatakan bahwasanya orang-orang ini hanya pemberi syafaat, hanya perantara. Allah tidak butuh perantara. Bukan seperti raja-raja di kehidupan dunia butuh security, butuh pengawal, butuh ajudan. Allah tidak butuh tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk jangan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sadisata asyara yang ke-16 dhannuhum annal ulama alladzina sawwaru suwara aradu dzalik. Kita gambarkan dulu alur ceritanya bahwa beliau inginkan dari poin ini. Kita artikan. Mereka menginginkan bahwasanya para ulama yang membuat patung tersebut menginginkan hal tersebut. Pertama-tama kisah tentang 5 orang soleh yang memiliki peranan di mata umat. Kebaikan mereka, jasa-jasa mereka yang membuat orang selalu cinta kepada mereka. Mereka meninggal. Muncul ulama yang berikutnya. Ulama ini dengan inisiatif dari mereka untuk mengenang kembali, seakan-akan menghidupkan kembali mereka dengan wujud patung. Jadi ulama yang melakukan perbuatan ini. Ulama yang ini meninggal, muncul orang-orang yang baru tidak mengetahui tentang tujuan, visi dan misi itu tersebut. Kata beliau di sini bahwasanya ulama, mereka menganggap bahwasanya ulama ini menginginkan ketika terjadi musibah, malapetaka, bencana, datang kepada patung tersebut meminta. Wa ila orang ini, ulama ini menginginkan cuma menjadikan semacam pengingat, penegur. Intinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat mereka bagus, tapi caranya salah. Kalau mencari tentang ulama yang betul dan ulama yang salah, lebih banyak ulama yang salah daripada ulama yang betul. Waliyadzubillah. Sangat sedikit untuk jumpai ulama yang betul-betul menggiring kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Jabir, hadis Hudzaifah radhiyallahu dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum qadabuhum fiha. Sebagian orang beliau sifati, mereka adalah dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang menjawab seruan mereka akan masuk bersama mereka ke dalam neraka jahanam. Beliau juluki bahwasanya dai tidak seluruhnya betul, bahkan ada dai yang menggiring kepada jahanam, termasuk dai-dai kebid'ahan, dai-dai kesyirikan, dai-dai kemaksiatan. Makanya selalu nasihat dari para ulama dahulu zaman sekarang dan bahkan yang akan datang dari kalangan ulama-ulama solehin, ketika menimbang perbuatan seseorang selalu menimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan cuma sekedar menurutku bagus, menurutku baik, kayaknya begini, kayaknya begitu. Selalu timbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Al-Quran mengatakan iya pasti betul, ketika Sunnah mengatakan iya dan juga pasti betul.
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'at asyara yang ke-17, al-bayanul adhi fi qoulihi la taturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Fa salawatullahi wa salamuhu ala man balagul mubin. Nah, beliau memuji seseorang yang pantas untuk dipuji, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan peringatan kepada umat beliau. Penjelasan yang agung dari perkataan beliau, janganlah kalian mengangkat aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara mengangkat putra Maryam. Kemudian beliau tutup dengan doa. Nah, semoga salawat Allah serta keselamatannya kepada orang yang telah menyampaikan dengan penyampaian yang agung, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita tak henti-hentinya kita ucapkan dengan lisan kita kepada beliau. Beliau telah mengajarkan kita. Makanya jasa beliau sangat besar. Namun bukan berarti cara menghormati beliau adalah dengan mengadakan, merayakan hari kelahiran beliau, bukan seperti itu. Caranya adalah dengan ittiba, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakanlah, katakan kepada umat engkau, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Bentuk cinta kepada Allah, bentuk cinta kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti beliau, bukan dengan merayakan ulang tahun, bukan dengan merayakan hari Maulid. Kita pun berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang sama yang beliau sampaikan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. As-saminat asyara yang ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Lanjutan dari poin yang ke-17, kali ini 18 kata beliau. Nasihat beliau, teguran beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang celakanya orang-orang yang berlebihan dalam perkataan serta perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Kenapa tidak disinggung tentang orang yang kurang? Orang yang kurang terkadang kejelekan yang ada pada dirinya hanya untuk dirinya. Namun kejelekan yang terjadi dari gulu kepada pelakunya bahkan kepada orang lain, dampak negatifnya. Makanya di sini lebih ditegaskan. Nasihat beliau kepada kita tentang orang-orang yang celaka karena berlebih-lebihan dalam perkataan serta perbuatan. Telah terdahulu tentang makna al-mutanatti'. At-tasi'at asyara yang ke-19, at-tasrih bi annahu lam tu'bad hatta nusiya al-'ilm. Fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqdihi. Beliau ingin tegaskan kepada kita tentang ilmu. Fokus dalam poin ini kata beliau, penjelasan bahwa tidaklah diibadahi patung-patung tersebut kecuali setelah ilmu itu dilupakan. Yang membuat patung tersebut siapa? Ulama, memiliki ilmu. Ketika ulama telah wafat, akhirnya muncul orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya kata beliau terakhir bahwasanya di dalam poin ini terdapat penjelasan tentang pentingnya ilmu serta doror ketika hilangnya ilmu. Nah, pada poin yang setelahnya boleh tanggaskan lagi. Masih berkaitan dengan ilmu. Al-Ishrun yang ke-20, anna sababu faqdil ilmi mautul ulama. Sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Atau dengan ungkapan zihabul ulama lebih tepat, perginya para ulama, baik itu dengan kematian ataupun dia berpindah tempat. Karena ketika dia berpindah tempat, orang yang ada di tempat tersebut ketika alim ulama tidak ada, mereka yang celaka. Pindah ke tempat lain misalnya. Nah, makanya ungkapan yang lebih tepat adalah sebab hilangnya ilmu adalah dengan kepergian para ulama. Lebih umum, baik itu dengan meninggalnya mereka ataupun mereka berpindah tempat. Nah, dua poin terakhir ini memberikan pelajaran penting kepada kita tentang keberadaan ilmu di satu negeri. Barakallahu fikum jami'an, merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Serta nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada penduduk negeri tersebut. Namun, jangan disia-siakan. Dipergunakan, dijaga, dipelihara. Karena kalau tidak dipelihara dan tidak dijaga nikmat tersebut, Allah akan angkat, Allah akan hilangkan. Ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, Allah akan tambahkan di atas kenikmatan yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah mengumandangkan kepada umat manusia bahwa apabila kalian bersyukur tentang nikmatku, aku akan tambahkan nikmat yang sudah ada. Dan apabila kalian kufur, tidak mensyukurinya, sesungguhnya siksaanku teramat pedih. Wallahu taala alam bisawab.
Nah, dengan demikian berakhir pada bab yang ke-18. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil bab yang lainnya sebagai lanjutan. Di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri.